Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang pertama ada perkembangan awal akuntansi. Jadi akuntansi telah ada sejak zaman kuno, dimulai dari pencatatan transaksi ekonomi di Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Romawi dan Yunani juga menggunakan sistem pencatatan dalam administrasi dan perdagangan. Pada abad ke-15, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang menjadi dasar akuntansi modern. Seiring berkembangnya ekonomi, akuntansi semakin penting dalam bisnis. Di era revolusi industri, akuntansi berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pencatatan yang lebih kompleks. Standar akuntansi pun diterapkan demi transparansi laporan keuangan, termasuk dalam akuntansi syariah yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya ada sejarah akuntansi. Jadi sejarah akuntansi ini berawal sejak ribuan tahun lalu. Tetapi sistem modern mulai berkembang pada abad ke-15 dengan pembukuan berpasangan oleh Luca Pacioli. Dalam Islam, sistem pencatatan keuangan sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan semakin berkembang pada masa kekhalifahan untuk mengelola zakat, pajak, dan baitul mal. Akuntansi Islam menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pencatatan keuangan seiring perkembangan bisnis global. Standar seperti IFRS mulai diterapkan, tetapi dunia Islam membutuhkan sistem yang sesuai nilai syariah. Oleh karena itu, akuntansi syariah dikembangkan sebagai bentuk akuntansi yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi syariah. Jadi akuntansi syariah berkembang seiring meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menerapkan sistem keuangan sesuai syariat. Perkembangannya semakin pesat sejak berdirinya Bank Syariah pertama di Mesir pada tahun 1963. Di Indonesia, akuntansi syariah semakin berkembang dengan adanya bank syariah dan lembaga keuangan berbasis Islam. Untuk mengatur praktisnya, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah IAI menerbitkan PSAK Syariah yang saat ini mencakup PSAK 101 sampai 110. Perbedaan utama akuntansi syariah dengan konvensional terletak pada larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian dan maisir, yaitu spekulasi. Akuntansi syariah juga mengutamakan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Selanjutnya ada prosedur dan istilah akuntansi syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Selanjutnya ada musyarakah atau kemitraan bisnis di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan berbagai keuntungan maupun resiko sesuai dengan proporsi investasi. Selanjutnya ada murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan sistem penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pengganti konsep bunga dalam sistem konvensional. Selanjutnya ada ijarah, yaitu sistem nyewa yang dalam praktiknya mirip dengan leasing tetapi tanpa unsur riba. Selanjutnya ada istisna atau akad jual beli berdasarkan pesanan, sering digunakan dalam sektor konstruksi atau manufaktur. Selanjutnya ada hubungan akuntansi modern dan syariah. Jadi akuntansi syariah dan akuntansi modern memiliki hubungan erat karena banyak konsep teknisnya yang diadopsi dari sistem modern, seperti pencatatan transaksi dan analisis laporan keuangan. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan utama, yaitu akuntansi modern berorientasi pada keuntungan, sementara akuntansi syariah menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, regulasi akuntansi syariah dikembangkan oleh DSAS dan diterapkan terutama di sektor perbankan syariah. PSAK Syariah memastikan transparansi laporan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, akuntansi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, menjadikannya berbeda dari akuntansi konvensional.
Selanjutnya kesimpulannya adalah akuntansi syariah berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam. Didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sejarahnya berakar sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus berkembang, terutama dengan hadirnya regulasi seperti PSAK syariah di Indonesia. Meskipun berbeda dari akuntansi konvensional, akuntansi syariah tetap mengadopsi sistem pencatatan modern dengan penyesuaian sesuai prinsip Islam. Keunggulan utama akuntansi syariah adalah transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, menjadikannya alternatif yang lebih etis dalam dunia bisnis. Seiring berkembangnya teknologi dan regulasi, akuntansi syariah diperkirakan akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi global berbasis syariah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.